Selamat pagi pemirsa, saya Irwan Saragi akan menemani Anda dengan beragam informasi terkini di antaranya. Tim SAR berhasil temukan nelayan yang hilang tenggelam di perairan Silo Baru, Asahan. Seorang pelayan gereja Betani Kota Gunung Sitoli positif COVID-19. Curi sepeda motor, narapidana asimilasi di Asahan ditembak. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang sumut hari ini pagi selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, selama 3 hari dilakukan pencarian oleh tim gabungan Basarnas Tanjung Balai Asahan, jasad nelayan tradisional desa Silo Laut ditemukan tewas mengapung di perairan Pulau Salah Nama, Kabupaten Batubara. Selama 3 hari pencarian tim Basarnas Tanjung Balai Asahan, jasad Rizal 32 tahun, warga Silo Laut, Kabupaten Asahan, ditemukan di perairan Batubara Sabtu siang kemarin. Setelah dievakuasi, korban langsung dibawa ke rumah duka di desa Silo Laut, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, untuk dibersihkan dan disemayamkan pihak keluarga. Nah, ketika sebelum mereka kejadian, sebenarnya kedua korban ini ingin kembali ke rumah. Nah, sampai di perjalanan dihantam ombak. Nah, di hari ketiga ini Bang, di hari 3 pencarian, tim SAR gabungan berhasil menemukan korban dari titik LKP itu sekitar radius 12 nautical mile. Dan langsung kita evakuasi melalui dermaga TPI dan langsung dibawa ke rumah duka. Sebelumnya, ombak setinggi hampir 2 meter menghantam kapal nelayan yang hendak pulang ke rumah. Akibatnya satu nelayan selamat atas nama Wagino 37 tahun, sedangkan satu lagi hilang atas nama Rizal 32 tahun. Wanda Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Sementara itu pemirsa, intensitas hujan cukup tinggi yang melanda Kabupaten Karo dalam beberapa hari terakhir menyebabkan banjir lahar dingin Gunung Sinabung. Warga yang tinggal di sekitar aliran sungai maupun di sekitar zona merah Sinabung diminta untuk waspada. Banjir lahar dingin Gunung Sinabung mulai terjadi sejak Sabtu siang kemarin. Hujan deras yang terjadi di sekitar gunung itu dalam beberapa hari terakhir menyebabkan banyak material vulkanik terbawa air. Selain membawa material vulkanik berupa lumpur, pasir, dan bebatuan, arus air yang deras juga membawa kayu dari lereng gunung. Banjir lahar dingin ini terjadi di 3 desa di Kecamatan Tigandreket, yakni Desa Sukatendel, Kutam Baru, dan Perbaji. 1 hektar lahan pertanian di Desa Perbaji dilaporkan rusak disapu lahar dingin. Sementara akses jalan di 2 desa lainnya sempat terputus karena lahar dingin melebur ke atas jembatan. Dalam sehari sudah terjadi 2 kali banjir lahar dingin di wilayah tersebut. Banjir susulan diprediksi masih akan terjadi karena hujan masih mengguyur, apalagi aktivitas erupsi Gunung Sinabung masih terus terjadi. Pertama tadi jam 11.20. Terus ini yang kedua jam 14.50. Penyebab daripada laharan ini akibat daripada hujan di Gunung Sinabung. Akibat hujan itu makanya terjadi laharan yang dibawanya inilah material sama kayu-kayu ke jalur Lau Bekerah ini, yang bermuara nanti ke jalur Lau Barus. Terus ya kita dari pihak pemerintah desa sudah mengarahkan kepada masyarakat semua agar menjauh dari jalur lahar dingin agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Setelah sempat terputus, jalur kendaraan di lokasi banjir lahar dingin bisa dilalui kembali 2 jam kemudian. Petugas juga mengerahkan alat berat untuk membersihkan dan mengangkut material lahar dingin.
Proses pembersihan lahar dingin ini diperkirakan akan berlangsung berhari-hari. Dengan intensitas hujan yang masih tinggi, masyarakat yang tinggal di sekitar sungai maupun di sekitar zona merah Gunung Sinabung diimbau untuk waspada, sebab banjir lahar dingin bisa datang kapan saja. Daniel Pekuwali melaporkan untuk Eva Rina TV. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, pasca pabrik pengolahan hasil laut ludes terbakar di kawasan Jalan Titi Pahlawan, Kecamatan Medan Marelan, Sumatera Utara. Ratusan pekerja buruh pabrik terancam kehilangan pekerjaan. Pasca pabrik pengolahan hasil laut terbakar di kawasan Jalan Titi Pahlawan, Kecamatan Medan Marelan, Sumatera Utara, membuat ratusan karyawan yang hendak masuk kerja terus berdatangan menunggu kepastian untuk bekerja kembali. Meski tidak ada korban jiwa dalam kebakaran, namun ditaksir kerugian mencapai hampir 1 miliar rupiah. Hingga kini petugas kepolisian masih menyelidiki penyebab kebakaran yang diduga dari arus pendek listrik pabrik yang selalu menggunakan arus tegangan tinggi tidak terkontrol. Salah satu karyawan pabrik mengatakan, terbakarnya pabrik berdampak terhadap karyawan yang sudah 6 tahunan bekerja, terancam kehilangan pekerjaan, dan berharap pabrik bisa cepat kembali dibangun. Ya takut lah Bang, apalagi masa-masa ya kayak saya oke lah yang ada masih muda, yang ibu-ibu, bapak-bapak yang nggak punya suaminya itu lebih sedih lagi, Bang. Harapan ke depan seperti apa? Ya? Harapan ke depannya seperti apa? harapan Jadi, secepatnya boleh kembali. biar bisa dapat kerja kembali kan? Bisa kerja seperti semula lah. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Seorang pelayan gereja Betani di Kota Gunung Sitoli dinyatakan positif COVID-19 berdasarkan hasil swab TCM dari Rumah Sakit Umum Gunung Sitoli. Sedangkan 23 warga jemaat dan 2 warga lain yang sempat kontak fisik dinyatakan reaktif COVID-19. Pelayan gereja Betani Pasar Yahuwo Kota Gunung Sitoli berinisial SZ dinyatakan positif COVID-19 oleh tim gugus tugas percepatan dan penanganan COVID-19 Kota Gunung Sitoli. SZ pria 48 tahun diketahui selama ini berdomisili di Jalan Pelita, Kecamatan Gunung Sitoli, Kota Gunung Sitoli, dan berdasarkan identitas KTP, SZ merupakan warga Kecamatan Sitoluwori, Kabupaten Nias Utara. Kepala Dinas Kesehatan Kota Gunung Sitoli Wilser Napitupulu menjelaskan, SZ yang saat ini sedang diisolasi di Hotel Caesar ada kemungkinan tertular dari orang lain yang OTG COVID-19 atau transmisi lokal yang sampai saat ini belum terdeteksi. Saat ini 23 warga jemaat Betani tempat SZ melayani dan 2 masyarakat lainnya yang sempat kontak langsung dengannya dinyatakan reaktif berdasarkan pemeriksaan tim medis di UPTD Puskesmas Kecamatan Gunung Sitoli. Di mana yang SZ juga kita minta untuk tetap isolasi. Nah, pada hari Kamis kalau tidak salah ya, kita sudah rujuk ke rumah sakit dan 2 kali hasil swab hasilnya positif. Humas Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Gunung Sitoli, Onai Hia Telaumbanua mengatakan, Pemko Gunung Sitoli telah menyurati pihak gereja untuk tidak melaksanakan ibadah tatap muka untuk menghindari penyebaran COVID-19. Haugo Manozega melaporkan untuk Eva Rina TV. Sementara itu, pemirsa, SKPD Kabupaten Nias Utara tetap melaksanakan aktivitas secara tatap muka sampai saat ini, padahal kasus positif COVID-19 terus meningkat.
Protokol kesehatan pada pandemi COVID-19 ini sepertinya tidak dihiraukan oleh pihak Pemda Nias Utara. Sudah layaknya pemerintah daerah Nias Utara membatasi berbagai aktivitas di sejumlah SKPD secara tatap muka dengan mengalihkannya secara daring untuk memutus penyebaran COVID-19 di Nias Utara. Namun yang terjadi sebaliknya, sampai saat ini seluruh SKPD tetap melaksanakan tugas. Sejak ditetapkan 6 orang terkonfirmasi positif COVID-19 di Nias Utara. Selain itu, di beberapa tempat masih terlihat kerumunan. Ketua Gugus Tugas Percepatan dan Penanganan COVID-19 Nias Utara mengakui aktivitas di seluruh SKPD tetap dilaksanakan seperti biasanya. Menurutnya, hanya kantor Bawaslu Nias Utara saja yang diharapkan menerapkan aktivitas secara daring. Padahal pasien positif COVID-19 di Nias Utara itu merupakan personil Bawaslu yang berasal dari beberapa kecamatan dan memiliki hubungan keluarga dengan pegawai yang bekerja di sejumlah SKPD di Pemda Nias Utara. Aktivitas seluruh SKPD di Nias Utara tetap dilaksanakan, Pak? Aktivitas di SKPD Nias Utara ya tetap dilaksanakan. Ya. Saya sudah sampaikan. Augumano Zega melaporkan untuk Evarina TV. Informasi selanjutnya, pemirsa, belajar dari Pilkada Sibolga 2010 yang berujung rusuh, Polres Sibolga Sumatera Utara mempersiapkan diri untuk menyambut Pilkada 2020. Melalui simulasi Pilkada ini, Polres Sibolga melakukan pengamanan dimulai dari kampanye paslon hingga perhitungan suara berlangsung, yang diprediksi akan terjadi kerusuhan yang sama seperti 2010 silam. Dalam simulasi ini, polisi dari Polres Sibolga Sumatera Utara akan melakukan 4 langkah antisipasi bila terjadi kerusuhan dalam Pilkada 9 Desember 2020 yang akan datang. Keributan seperti ini merupakan kejadian yang dimungkinkan akan terjadi pada saat kampanye Pilkada 2020 yang dilakukan pendukung calon kandidat wali kota Sibolga. Dalam kerusuhan pasca masa kampanye ini, polisi mengamankan situasi keributan yang diduga dilakukan salah satu pendukung calon hingga terjadi bentrok antara polisi dengan massa pendukung. Simulasi kerusuhan juga dilakukan pada saat perhitungan suara, di mana sejumlah protes dilakukan pendukung calon yang diprediksi kalah dalam Pilkada Kota Sibolga, hingga berujung perampasan kotak suara di tingkat kelurahan. Polisi melakukan tindakan pengamanan hingga berhasil menangkap sejumlah pelaku perampasan serta kotak suara dari tangan perusuh pilkada. Humas Polres Sibolga Ibtu R. Sormin mengatakan, 4 situasi ini merupakan antisipasi yang akan dilakukan Polres Sibolga dalam Pilkada 9 Desember 2020 mendatang. Pelaksanaan kampanye di lapangan, yang mana pada saat pelaksanaan kampanye ada keributan. Dalam hal ini kita menurunkan tim Dalmas awal, tim Dalmas lanjut untuk melaksanakan pengamanan. Dan kemudian setelah itu pelaksanaan pemilihan umum di TPS-TPS. Dan yang keempat, setelah pelaksanaan pemilihan umum di TPS-TPS, kotak suara ini dibawa oleh petugas yang bertugas di TPS ke PPK ataupun ke kelurahan. Dan dalam perjalanan ini dirampas oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang ini mengganggu jalannya proses pemilu pada Kota Sibolga. Baharudin Simandoang melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Seorang narapidana asimilasi di Asahan diringkus polisi akibat mencuri sepeda motor. Polisi terpaksa menembak kaki tersangka akibat melakukan perlawanan dan berusaha kabur.
Pelaku pencurian sepeda motor yang sudah sangat meresahkan warga akhirnya ditangkap polisi. Narapidana kasus penganiayaan yang mendapat kebebasan lewat proses asimilasi COVID-19 ini diringkus Satuan Reskrim Polsek Air Joman Asahan akibat melakukan sejumlah aksi pencurian sepeda motor. Pria berusia 36 tahun warga Desa Bagan Asahan, Kecamatan Tanjung Balai Asahan ini dibekuk petugas saat sedang beraksi mencuri sepeda motor di rumah seorang warga di Dusun Bendang, Desa Air Joman. Petugas terpaksa menembak kaki tersangka karena melakukan perlawanan dan berusaha kabur saat disergap. Polisi juga mengamankan 2 unit sepeda motor hasil curian. Aksi pencurian dilakukan dengan modus menukar sepeda motor baru yang akan dicurinya dengan sepeda motor lama yang juga hasil curian. Namun dirinya membantah sudah berulang kali melakukan pencurian sepeda motor. Narapidana juga, Bang. Baru keluar dari penjara asimilasi juga, Bang. Iya, Bang. Niat menukar kereta itu gimana, Bang? Mau saya pakai, Bang. Pakai ya. Udah berapa kali melakukan pencurian itu? Baru inilah, Bang. Baru 2 kali lah. Berdasarkan catatan polisi, tersangka sudah 3 kali melakukan aksi pencurian sepeda motor. Dan sedikit, Bang, penangkapan pelaku pencurian sepeda motor ini. Ya. Setelah kami lakukan penyelidikan di lapangan, terungkap bahwa berdasarkan hasil CCTV, modus si pelaku mengambil kereta Vario ini dengan cara menukar kereta yang dikuasainya sebelumnya, yaitu kereta Yamaha Vega. Dan begitu melihat adanya kereta Vario terparkir di depan rumah si korban atau saksi atas nama Bambang Irawan, si pelaku menukar kereta Vega tersebut dengan kereta Vario. Tujuannya hanya untuk memiliki, ingin merubah kendaraan bermotor yang dimaksud yang berhasil kita sita saat ini. Tapi yang ditukarnya itu sepeda curian juga gitu, Pak? Ya. Pelaku ditembak ya, Bang? Ya. Pelaku terpaksa ditembak ya? Pelaku mencoba melarikan diri dan melakukan perlawanan terhadap anggota kita di lapangan, dan dengan terpaksa kita lakukan tindakan tegas dan terukur. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka selanjutnya terpaksa mendekam di sel tahanan Mapolsek Air Joman. Taufik melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, Kementerian Pertanian tengah mendorong pengembangan pertanian jeruk lokal untuk mengurangi ketergantungan impor jeruk. Salah satu yang mendapat perhatian adalah Kabupaten Batang, Jawa Tengah, yang memiliki luas lahan tanaman jeruk di kebun rakyat mencapai 70,43 hektar yang tersebar di 14 kecamatan. Kementerian Pertanian saat ini tengah mendorong pengembangan pertanian jeruk lokal sebagai upaya untuk mengurangi ketergantungan impor jeruk, mengingat di Indonesia tercatat ada lebih dari 57.000 hektar tanaman jeruk dengan angka produksi 2,5 juta ton. Namun jumlah itu belum bisa memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri dipenuhi buah impor, sehingga masih diperlukan sekitar 4.000 hektar lahan lagi. Salah satu yang menjadi perhatian adalah Kabupaten Batang, Jawa Tengah, yang tanah dan iklimnya dinilai cocok untuk pengembangan buah jeruk. Sejak tahun 2018 pun pemerintah Kabupaten Batang telah bekerja sama dengan Balai Penelitian Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika untuk menghidupkan kembali produk tanaman jeruk. Langkah itu juga akan dimodifikasi menjadi kawasan agrowisata. Sehingga Direktur Perbenihan Hortikultura Kementerian Pertanian Sukarman pada 22 Agustus melakukan kunjungan kerja di sana. Dia menjelaskan berdasarkan penelitian jenis tanaman jeruk yang cocok untuk dikembangkan di lahan Kabupaten Batang adalah varietas Siam Pontianak, Keprok RGL, dan Keprok Trigas. Jadi kita mengurangi impor, bahkan kalau bisa tidak ada impor jeruk. Ya, kami lemon pun sekarang sudah mengembangkan. Untuk teman-teman Balijestro ini terus berinovasi dan kita upayakan mengurangi impor. Ada lokasi khusus yang bisa dia mendapatkan ilmu cara bertani, khususnya varietas-varietas unggulan yang ada di sini.
Luas lahan tanaman jeruk Kabupaten Batang mencapai 70,4 hektar yang tersebar di 14 kecamatan. Dalam panen perdana diharapkan bisa menjadi contoh agar petani bisa ikut mengembangkan perkebunan jeruk. Pemerintah Kabupaten Batang pun akan menyediakan kebutuhan mulai dari pelatihan, pemasaran, hingga penyediaan bibit. Sementara Kementan di tahun ini juga menyediakan 1 juta bibit jeruk yang diharapkan mampu mengurangi 25% ketergantungan jeruk impor. Dari Batang, Jawa Tengah, Yusuf Fatoni, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini pagi. Saya Irwan Saragi mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.